Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hikmah Hidayah akan mempresentasikan mengenai manajemen perpajakan pada bidang usaha perdagangan, jasa perbankan, dan lembaga keuangan. Yang pertama adalah pengenaan PPh dan PPN pada bidang perdagangan. Wajib pajak yang bergerak pada bidang usaha perdagangan ini dapat dibedakan menjadi pedagang besar, eceran, dan pedagang eceran besar. Pertimbangan pengenaan PPN pada wajib pajak perdagangan perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah ketentuan kewajiban sebagai PKP. Apabila pengusaha tersebut dikukuhkan sebagai PKP, dia bisa memungut PPN sebesar 10%. Pada tabel ini sudah dijelaskan tentang status pengusaha dan kewajiban PKP-nya. Apabila dia dikukuhkan sebagai PKP dan tidak dikukuhkan sebagai PKP. Yang ketentuan nomor 2 adalah mekanisme pembayaran PPN perdagangan. Pada tabel ini juga sudah dijelaskan atau sudah dirinci mengenai status pengusaha pada bidang perdagangan dan mekanisme pembayaran PPN-nya. Yang pertama adalah pedagang besar. Di sini menggunakan pembayaran PPN dengan mekanisme PKPM adalah yang pertama. PK merupakan pajak keluaran atau faktur pajak keluaran yang kita keluarkan untuk pembeli. Yang PM, pajak masukan, adalah faktur pajak yang kita terima sebagai pembeli. Di sini sudah dijelaskan. Lanjut mengenai pertimbangan PPh pada perdagangan. Perhitungan PPh atau pajak penghasilan terutang pada perdagangan tidak berbeda dengan kegiatan usaha yang lain, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Yang berbeda hanya terdapat pada WPOP tertentu pada dalam hal angsuran bulanan PPh atau PPh pasal 25. WPOP tertentu merupakan wajib pajak orang pribadi yang dia memiliki usaha di luar domisili dia tinggal. Nah, pengenaan PPh 25 ini sebesar 0,75% dari peredaran bruto berdasarkan pembukuan dari masing-masing tempat usaha. Selanjutnya adalah yang kedua, pengenaan PPh dan PPN pada bidang jasa. Pada tabel ini sudah dijelaskan mengenai jasa yang dibebaskan PPN. Nah, selain jasa ini, maka dikenakan PPN. Yang kedua adalah pertimbangan mengenai pajak penghasilan atas jasa. Di tabel ini dijelaskan tentang jenis penghasilan apa saja dan tarif pajak penghasilan atas jasa. Di sini tarif PPh-nya ada 15% dan 2%, tergantung dengan jenis penghasilannya. Dari semua jumlah bruto tidak termasuk PPN. Ini untuk menghitung penghasilan neto. Besarnya PPh atas kegiatan jasa pada setiap transaksi dihitung dengan tarif sebesar 15% dari penghasilan neto. Ini untuk menghitung penghasilan neto dari masing-masing bidang. Ini PPh-nya. Tadi kan PPh-nya ada 2% dan 15%. Ini lanjutannya. Ini masih dalam jasa, yaitu usaha di bidang sewa. Berdasarkan ketentuan pajak, kegiatan usaha persewaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu persewaan tanah, bangunan, persewaan kendaraan, dan aktiva lainnya. Untuk PPh-nya diperoleh dari 15% kali penghasilan neto. Untuk menghitung penghasilan neto dapat dilihat dalam tabel ini. Di sini yang berbeda hanya bangunan yang dikenakan PPh final ini PPh terutangnya sebesar 10%. Untuk PPN sewa yaitu sebesar 10% dikali DPP. DPP pada sewa seluruhnya pembayaran sewa termasuk biaya yang berkaitan dengan transaksi sewa. Yang ketiga adalah pengenaan PPh dan PPN pada bidang perbankan. Di sini perbankan berdasarkan prinsip kegiatannya dibagi menjadi 2,
bank umum dan bank syariah. Dan pengenaan PPN pada bank syariah ini terjadi apabila kegiatan bank syariah dimungkinkan adanya penyerahan BKP atau JKP pada murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Sedangkan pengenaan PPN pada bank umum itu selama jasanya tidak terkait dengan pelayanan terhadap nasabah dikenakan PPN, seperti persewaan safety box, jasa consumer credit, credit card, dan lain-lain. Nah, pertimbangan pengenaan PPh pada perbankan ini terdapat pada angsuran PPh pasal 25. Angsuran PPh pasal 25 pada perbankan ini naik turun tergantung perhitungan 3 bulan sekali dengan menyerahkan laporan laba rugi per triwulan. Dengan adanya laporan tersebut, wajib pajak perbankan dapat menyesuaikan angsuran PPh 25 masa berikutnya. Dan pertimbangan pemotongan PPh tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa yang dilakukan bank konvensional maupun bank syariah sepanjang penghasilan tersebut merupakan jasa perbankan, bukan merupakan jasa jual beli. Selanjutnya yang nomor 4 adalah pengenaan PPh dan PPN pada bidang lembaga keuangan. Di sini sudah dijelaskan mengenai pilihan lembaga keuangan, ada dana pensiun, reksadana, modal ventura, leasing, asuransi, koperasi, simpan pinjam. Pertimbangan perlakuan PPh pada lembaga keuangan ini hampir tidak berbeda antara yang satu dengan lainnya, yaitu dihitung dengan penghasilan kena pajak yang diperoleh dari semua kegiatan usaha. Yang selanjutnya adalah pertimbangan pengakuan penghasilan pada lembaga keuangan. Di sini ada lembaga keuangannya, dan selanjutnya adalah tentang jenis biaya dan pengakuan biaya pada lembaga keuangan. Yang pertama adalah leasing dengan hak opsi. Di sini jenis biayanya penyusutan barang modal yang dileasingkan, pengakuan biaya tidak diakui, dan seterusnya. Ini pertimbangan pengenaan PPN pajak pertambahan nilai pada lembaga keuangan. Yang pertama, lembaga keuangan perbankan, jenis kegiatan jasa perbankan tidak terutang PPN seperti yang tadi, dan jasa yang tidak terkait dengan pelayanan nasabah itu terutang PPN. Yang kedua, leasing dengan hak opsi. Di sini jenis kegiatannya penyerahan jasa terkait leasing tidak dikenakan PPN, sedangkan leasing tanpa hak opsi dengan jenis kegiatan penyerahan jasa yang terkait leasing dikenakan PPN. Nah, pertimbangan pengenaan PPN pada sewa guna usaha ini penyerahan jasa yang terkait dengan transaksi leasing dikenakan PPN atau tidak tergantung dengan jenis leasingnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.